pelajaran untuk hari ini, saya mau untuk ketua kelasnya menyiapkan kelasnya ya, supaya pada pelajaran hari ini bernilai ibadah dan dilancarkan. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Saya suaranya. Sebelum memulai pelajaran ini, Bapak mau absen dulu ya. Ya, Pertama Pak. itu Sarina Sarudin, Hadir Pak. Helmiana, Hadir Pak. Nia Ramadhani, Hadir Pak. Idrus, Hadir, Pak. Arinda, Hadir Pak. Muhammad Alfaidi, Hadir. Aslinda, Alfa, Pak. Feni Nur Elvira, Alfa Alfa. juga, Pak. Iqbal. Alfa. Ada yang tahu pengertian sejarah? Saya Pak. Menurut saya Pak, sejarah adalah peristiwa tentang masa lalu atau masa lampau. Benar apa yang dikatakan oleh saudara Helmiana, tapi Bapak akan jelaskan kembali ya. Sejarah secara etimologi itu berasal dari kata sajaratun, dari bahasa Arab yang artinya adalah pohon atau kayu, sehingga dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah kejadian masa lalu yang diketahui melalui penyelidikan sumber, di mana sejarah, pengertian sejarah secara istilah adalah kejadian atau peristiwa. Kemudian kepada pengertian dalam bahasa Indonesia itu sejarah memiliki 3 arti, yaitu sejarah sebagai silsilah atau asal-usul. Yang kedua adalah sejarah sebagai kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau. Dan sejarah sebagai ilmu, pengetahuan, dan cerita. Materi pertama yang kita bahas yaitu adalah sejarah sebagai peristiwa. Apa yang dimaksud itu sejarah sebagai peristiwa? Ya, betul sekali, di mana sejarah merupakan sebuah fakta yang hadir dari masa lalu, merupakan sebuah kejadian yang nyata dan benar-benar terjadi pada masanya. Sejarah ini tuh menyajikan bahwa penggambaran tentang peristiwa-peristiwa masa lalu, lebih spesifiknya yang dialami oleh manusia. Kemudian peristiwa itu disusun secara ilmiah, di dalamnya terdapat gambaran waktu tertentu, kemudian diberi tafsiran dan dianalisis secara kritis agar mudah dipahami dan dimengerti. Kemudian peristiwa dalam sejarah itu benar-benar harus terjadi pada masa lalu dan dapat dari berbagai sumber yang sejarah yang tepatnya. Secara umum itu manusia tidak mengingat keseluruhan apa-apa yang terjadi pada masa lalu yang pernah dialaminya. Ia juga tidak selamanya dapat diingat secara lengkap oleh suatu kejadian. Oleh karena itu, tidak heran kalau banyak peristiwa-peristiwa pada masa lampau itu yang kemudian hilang. Pada umumnya, di antara yang hilang itu, besarnya belum bisa ditemukan kembali. Merekam peristiwa-peristiwa sejarah, tulisan menjadi alat yang banyak digunakan oleh manusia dalam menceritakan dan menyatakan pikirannya. Melalui tulisan, pemikiran-pemikiran manusia itu akan hidup jauh lebih lama dibanding dengan sekedar ucapan verbal. Melalui tulisan pula, manusia dapat mengingat dan menambahkan daya pengetahuannya. Oleh karena itu, banyak dari mereka yang merekam kejadian atau peristiwa yang dialami dengan menulis. Dengan begitu, sejarah sebagai peristiwa dapat teruji kebenarannya dan menelisir kehilangan momen penting peristiwa tersebut. Kemudian materi yang kedua yang kita akan bahas adalah sejarah sebagai kisah. Sejarah dikatakan sebagai kisah karena sejarah adalah kejadian-kejadian pada masa lalu yang kemudian dibangun kembali. Banyak orang-orang yang mencoba menafsirkannya dan juga membangun ulang ingatan-ingatan akan kejadian masa lalu. Sejarah itu adalah gambaran masa lalu kalian sebagai individu maupun sejarah sebagai makhluk sosial. Kejadian-kejadian itu kemudian disusun secara ilmiah berdasarkan fakta-fakta pada masa tersebut. Kemudian fakta itu ditafsirkan dan dijelaskan secara terperinci sehingga dapat memberikan peringatan kepada kita tentang apa sih yang terjadi pada masa lalu. Kemudian peristiwa itu
Ini adalah sejarah sebagai seni. Pengertian sejarah sebagai seni ini bukan ilmu tersendiri berlangsung hingga munculnya tokoh-tokoh Herodotus. Dalam arti sejarah bukan merupakan ilmu yang berdiri sendiri, namun masih berada di bawah ilmu sastra. Setelah ditemukan adanya penelitian secara sejarah sebagai ilmiah, maka ilmu sejarah tersaji secara tersendiri. Walaupun demikian, sejarah tetap tersaji sebagai suatu karya seni. Oke, 1, 2, 3. Sejarah sebagai seni dapat dikatakan sebagai cabang ilmu humaniora yang memandang pada pemeliharaan warisan budaya, yaitu pengalaman dan pemikiran, adat istiadat, sopan santun, agama, lembaga, tokoh-tokoh, dan sastra. Namun, bila dilihat materi yang didapat sebagai sumber sejarah bersifat mentah, terlepas antara satu dengan lainnya, maka diperlukan keahlian untuk mengadakan perangkaian antara fakta, data, dan sumber sejarah yang dapat untuk mengungkap kisah sejarah. Untuk anak-anakku semua, Bapak akan tampilkan video, kemudian anak-anakku semua diskusikan dengan teman kelompoknya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah mengenai ruang lingkup sejarah. Secara garis besar, sejarah itu ruang lingkupnya terbagi 4. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Kedua, sejarah sebagai peristiwa. Yang ketiga, sejarah sebagai kisah. Dan yang keempat, sejarah sebagai seni. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah sebagai ilmu dengan materi pokoknya. Yang pertama, pengertian sejarah. Kedua, ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Ketiga, manfaat belajar sejarah. Dan yang keempat, fungsi sejarah sebagai ilmu. Kita masuk yang pertama, yaitu pengertian sejarah. Ada banyak pengertian sejarah dari segi bahasa. Yang pertama, yaitu bahasa Arab, yaitu syajaratun, yang artinya adalah pohon atau silsilah. Maksudnya adalah kehidupan manusia terus bergerak dan berkembang seiring perjalanan waktu di tempat manusia berada. Yang kedua, dari bahasa Belanda, yaitu geschiedenis, itu sesuatu yang telah terjadi. Dari segi bahasa Jerman, yaitu Geschichte, sesuatu yang telah terjadi. Bahasa Inggris yaitu history, artinya aktivitas manusia yang berhubungan dengan peristiwa tertentu yang disusun dalam hubungan kronologis. Dari bahasa Yunani yaitu historia, pengetahuan yang diperoleh melalui penyelidikan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, sejarah artinya yang pertama, silsilah, asal-usul. Yang kedua, peristiwa yang benar terjadi di masa lampau. Dan yang ketiga, ilmu tentang kejadian yang benar terjadi di masa lampau. Banyak para ahli yang mengemukakan mengenai pengertian sejarah. Di antaranya adalah Herodotus yang mengatakan bahwa suatu kajian untuk menceritakan suatu perputaran jatuh bangunnya seorang tokoh, masyarakat, dan peradaban itu adalah sejarah. Menurut Ibnu Khaldun, yaitu catatan tentang umat manusia, peradaban dunia, dan perubahan-perubahan yang terjadi pada watak manusia. Menurut Muhammad Yamin, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cerita bertarik sebagai hasil penafsiran tentang kejadian dalam masyarakat pada masa lampau. Menurut R.J. Collingwood, penyelidikan tentang aktivitas manusia pada masa lampau. Muhammad Ali juga berpendapat bahwa sejarah itu yang pertama, sejumlah perubahan, kejadian, dan peristiwa nyata. Yang kedua, cerita tentang perubahan, kejadian, dan peristiwa nyata. Yang ketiga, ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan, kejadian, dan peristiwa nyata. Kalau Sartono Kartodirjo berpendapat, sejarah itu ada dalam dua arti. Yang pertama arti objektif dan yang kedua arti subjektif. Dalam arti objektif yaitu kejadian atau peristiwa yang dapat ditunjukkan dengan bukti-bukti yang memiliki kebenaran objektif. Kalau dalam arti subjektif, suatu konstruksi atau bangunan yang disusun penulis sebagai suatu rangkaian atau cerita. Menurut Taufik Abdullah, itu tindakan manusia dalam jangka waktu tertentu pada masa lampau yang dilakukan di tempat tertentu. Dari banyaknya pengertian sejarah ini, silakan nanti Anda Ibu untuk
mencoba menyimpulkan sendiri apa itu yang dimaksud dengan sejarah. Kita lanjut, yaitu ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Menurut Kunto Wijoyo dalam Pengantar Ilmu Sejarah, ciri-ciri sejarah sebagai ilmu itu ada 5. Yang pertama, bersifat empiris. Kedua, mempunyai objek. Ketiga, mempunyai teori. 4, mempunyai generalisasi. Dan yang kelima, mempunyai metode. Kita bahas yang pertama, yaitu empiris. Secara sederhana, empiris itu artinya adalah nyata. Maksudnya adalah bisa dilihat dan dirasakan oleh panca indera kita. Peristiwa atau pengalaman yang diteliti sejarawan adalah pengalaman manusia yang memberikan pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat atau suatu bangsa. Aspek ini menunjukkan sifat empiris dari sejarah, yaitu bergantung pada pengamatan dan pengalaman manusia. Perbedaan antara ilmu alam dan ilmu sejarah dapat terlihat pada proses pengamatan. Dalam ilmu alam, pengamatan dan percobaan dapat dilakukan secara berulang-ulang, sedangkan sejarah merupakan pengulangan rekonstruksi atau pembangunan kembali, sehingga hanya dapat diulang-ulang penulisannya, sementara peristiwanya tidak bisa diulang lagi. Para ahli ilmu alam biasa menggunakan laboratorium untuk mengulang percobaannya, sedangkan sejarawan tidak bisa melakukan kegiatan yang sama. Contohnya saja yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hal ini merupakan hasil pengamatan dan pengalaman manusia. Nah, ini juga nyata terjadi pada masa lalu. Nah, ini yang dikatakan sebagai empiris ya. Lanjut, bisa kita lihat di dalam gambar bahwa ada seorang anak yang sedang mengarahkan anak panahnya menuju sasarannya. Nah, sasarannya itu dikatakan sebagai objeknya. Apa sasarannya? Sama halnya dengan sejarah, sejarah juga memiliki objek. Apa objek dari sejarah? Yaitu aktivitas manusia pada masa lampau. Itu yang akan diteliti oleh para ahli. Lalu kemudian ciri sejarah yang ketiga yaitu mempunyai teori. Ananda Ibu tahu apa itu arti dari teori? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi. Teori ini muncul setelah sejarawan melakukan penelitian dan menemukan kesimpulan baru yang membedakannya dengan kesimpulan sebelumnya. Teori yang sering digunakan ilmu sejarah adalah teori-teori dalam ilmu sosial, seperti teori filsafat, teori sosiologi, teori politik, dan lain-lain. Kita lanjutkan. Yang keempat, yaitu memiliki generalisasi. Generalisasi dapat dipahami sebagai sebuah kesimpulan umum. Seperti ilmu lain, sejarah juga menarik kesimpulan-kesimpulan umum. Kesimpulan umum dalam sejarah diperoleh setelah sejarawan melakukan serangkaian penelitian dan rekonstruksi sejarah. Dari proses penelitian dan rekonstruksi tersebut, sejarawan akan mampu membuat kesimpulan umum dan kecenderungan-kecenderungan sejarah. Nah, di sini ada perbedaan kesimpulan dalam ilmu sejarah dengan kesimpulan dalam ilmu lain. Kesimpulan dalam ilmu sejarah bersifat ideografis atau unik dan khusus. Sedangkan kesimpulan ilmu lain bersifat nomotetis yang kebenarannya berlaku umum. Contohnya saja bisa kita lihat dalam slide sebelah kanan, itu adalah tugu peringatan untuk Perang Kamang. Kesimpulan dari latar belakang terjadinya Perang Kamang tidak bisa kita jadikan sebagai kesimpulan dalam perang-perang yang lainnya yang ada di Indonesia. Itu hanya khusus untuk Perang Kamang saja. Itu yang kita sebut dengan ideografis, unik dan khusus. Tetapi untuk gambar sebelah kiri kita bisa lihat bahwa penelitian untuk satu orang saja mengenai anatomi tubuh manusia itu bisa memberikan kesimpulan umum untuk semua orang di bumi ini. Nah, itu bedanya antara generalisasi dalam ilmu sejarah dengan generalisasi dengan ilmu-ilmu lain. Nah, selanjutnya sejarah memiliki metode. Apa-apa saja metodenya? Nah, yang pertama heuristik, yang kedua verifikasi atau kritik sumber, yang ketiga interpretasi, dan yang keempat historiografi. Kita masuk yang pertama yaitu heuristik.
Heuristik ini maksudnya adalah mengumpulkan data-data atau informasi mengenai topik penelitian kita. Bisa saja kita ambil dari berbagai data atau dokumen-dokumen yang ada di pustaka atau di arsip daerah atau nasional. Bisa juga kita mendapatkannya melalui wawancara dengan narasumber kita. Yang kedua, yaitu kita akan melakukan verifikasi atau kritik sumber. Maksud dari kritik sumber ini adalah kita mengkritisi sumber yang kita dapatkan atau informasi yang kita dapatkan melalui proses heuristik tadi. Jadi kita akan melihat keakuratannya, kebermanfaatannya, dan keaslian dari sumber tersebut. Nah, itu akan kita kelompokkan mana yang betul-betul kita perlukan, mana yang tidak. Itu dalam proses kritik sumber. Selanjutnya yaitu interpretasi. Interpretasi ini sering juga kita sebut dengan analisa. Jadi data-data yang sudah kita dapatkan tadi dan sudah kita kritisi tadi, lalu kita analisa apakah data yang satu memiliki hubungan dengan data yang lain. Atau boleh kita katakan di sini kita bisa mendapatkan benang merahnya. Apakah memiliki benang merah antara satu data dengan data yang lain? Lanjut, kita kemudian melaksanakan yang namanya historiografi. Historiografi ini maksudnya adalah penulisan. Boleh ditulis secara manual dengan menggunakan buku atau apapun. Bisa langsung ditulis menggunakan komputer atau laptop. Nah, itu dalam proses penulisan. Nah, hasilnya adalah bisa saja berbentuk laporan penelitian atau bisa berbentuk buku. Nah, oke. Kita lanjut pada manfaat belajar sejarah. Manfaat pertama yaitu mengakui dan meneladani peran tokoh-tokoh sejarah. Bisa lihat di dalam gambar bahwa gambar dari yang sebelah kiri itu adalah tokoh Muhammad Hatta. Ke kanan Tan Malaka, terus Siti Manggopo dan Rasuna Said. Kesemua tokoh-tokoh sejarah yang ada di dalam gambar ini itu adalah tokoh-tokoh yang harus kita teladani dalam peranannya mencapai kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, mempersiapkan diri untuk menyampaikan peristiwa masa lalu dan masa kini kepada generasi berikutnya sebagai bahan pengetahuan dan pengalaman, seperti yang kita lihat dalam video ini. Yang ketiga, memperbaiki hidup dengan merujuk peristiwa pada masa lalu untuk diambil pelajaran dan hikmah sehingga dapat bermanfaat untuk masa depan. Selanjutnya, fungsi sejarah sebagai ilmu. Yang pertama yaitu fungsi rekreatif. Sebagai rekreatif, sejarah dapat dijadikan sebagai tempat kita berekreasi dengan mengunjungi tempat-tempat peninggalan sejarah. Contohnya saja situs Cagar Budaya Kompleks Makam Raja-Raja Jambu Lipo. Nah, yang sebelah kanan ini adalah Istana Rajo Alam Kerajaan Jambu Lipo di Kabupaten Sijunjung. Nah, selain itu, fungsi rekreatif ini bisa kita lakukan dengan membaca buku sejarah sehingga pikiran kita berekreasi ke masa lalu. Nah, itulah yang kita sebut dengan fungsi rekreatif. Yang kedua yaitu fungsi edukatif, di mana fungsi edukatif ini maksudnya adalah sejarah itu bisa kita jadikan sebagai pembelajaran. Apa yang terjadi pada masa lalu bisa kita jadikan sebagai pembelajaran untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu fungsi inspiratif. Maksudnya adalah sejarah merupakan akumulasi pengalaman bangsa yang dapat dijadikan bahan inspirasi dan motivasi bagi generasi penerus bangsa. Nah, itu maksudnya. Kalau yang keempat yaitu fungsi instruktif. Menurut Nugroho Noto Susanto, fungsi instruktif ini maksudnya adalah sejarah dapat digunakan sebagai penunjang dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, ketika membahas sistem pemerintahan di Indonesia, seorang guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan harus menjelaskan sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Jadi, fungsi instruktif ini itu ada dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Agar Ananda lebih memahami mengenai materi ini, silakan Ananda menjawab pertanyaan berikut. Jawab di kolom komentar dengan format nama, kelas,
nama sekolah, dan jawaban. Demikianlah materi kita kali ini, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas hari ini adalah anak-anakku semua menyimpulkan pelajaran hari ini, baru kirim ke classroom ya. Bapak tunggu sampai jam 12 malam. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.